hidup dalam hadirat Tuhan? Baik, shalom saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik saudaraku, mari kita buka langsung saja Alkitab kita dalam Nehemia pasal 1. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Ada lumayan panjang ayatnya. Kita sama-sama baca di Alkitab kita masing-masing. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya, banyak yang tidak hadir ya, mungkin ada yang keluar kota, ada yang lagi dinas, ya nggak apa-apa. Kita berdoa supaya semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan ditentukan oleh karena banyak kita bersukacita luar biasa. Ya, karena sedikit kita dingin ya kan, jangan. Keadaan kita tidak ditentukan ya, penyembahan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Amin. Ya, selamat datang kembali Bu Panggabihan. Lama gak ketemu 1 bulan ya. Sehat-sehat Bu ya. Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Bapak Ibu kalau sudah datang ke sini, saya berpikir apakah kerja, apakah sakit atau gimana ya. Ya, jadi puji Tuhan sudah ada hadir di tempat ini. Saya lihat semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik, kita baca dalam ayat 1 Nehemia pasal 1, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Judulnya adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat pertama, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang dikasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dan tolonglah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang panjangkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu Bila menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang dipesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, kata Tuhan, dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini nama-namamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Bersama-sama 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum saja. Amin saudara. Nah, tema daripada firman Tuhan siang hari ini untuk kita semuanya adalah bersaksi di marketplace. Ya, bersaksi di dunia kerja, bersaksi di luar gereja. Itu namanya marketplace. Nah, pagi hari ini saudara kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Siapa yang kenal dengan Nehemia? Ada yang kenal? Iya, gak ada yang kenal ya. Nah, Nehemia saudaraku lahir di Babylon ya, tahun 473 ya, BC atau SM ya. Dan kemudian meninggal tidak diketahui tempatnya pada tahun 403. Artinya kalau kita kurangkan, maka Nehemia ini berumur 70 tahun selama dia hidup.
Nah, Nehemia adalah tokoh yang sangat penting dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia pada pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ya, jadi orang-orang Israel menjadi tawanan, orang-orang Israel menjadi kurungan, ya, menjadi budak pada waktu itu. Ya, pada zaman Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian ketika ada di Yerusalem, saudaraku, ada musuh-musuh bangsa Israel ini yang menghancurkan tembok-tembok Yerusalem. Yang dimana fungsi tembok Yerusalem adalah untuk menjaga bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Jadi itu fungsinya. Ya, jadi ini dirobohkan sehingga bangsa Israel, dikatakan di ayat 1, 2, 3 tadi, merasa menderita, merasa kesukaran, merasa hidupnya sangat sulit karena tembok itu hancur. Ya kan? Nah, Nehemia diutus oleh Tuhan untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Kemudian Nehemia ini, saudaraku, bersama dengan bangsa Israel punya kerinduan untuk membangun tembok Yerusalem ini. Nah, coba kita lihat tentang tembok Yerusalem ini. Nah, yang pertama adalah Nehemia mendengar berita tembok Yerusalem. Nehemia mendengarkan berita tembok Yerusalem yang hancur dari Hanani. Nehemia berdoa dan Tuhan memberikan visi kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, part yang kedua adalah Nehemia tiba di Yerusalem dan melihat keadaan yang memprihatinkan. Ia mengamati tembok kota yang bobrok, bahkan di lereng timur tembok batu itu runtuh begitu parah sehingga keledainya tidak dapat melewati jalan setapak, saking hancurnya, gak bisa dilewati. Ya, nah kemudian Nehemia punya kerinduan untuk membangun, membuat proyek untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh itu, yang berfungsi untuk menjaga bangsa Israel dari musuh-musuh orang Israel. Amin. Nah, apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu sekalian dari kalimat ini? Nah, Nehemia dikatakan di ayat yang terakhir adalah ayat 11 tadi, seorang juru minuman raja yang mendapat tugas dari Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ruang lingkup kesaksian yang semula terbatas di lingkungan istana kini diperluas menjadi di hadapan bangsa-bangsa. Nah, meneladani Nehemia dalam bersaksi yang pertama adalah apa yang kita lakukan untuk bersaksi seperti Nabi Yeremia ketika tembok itu dibukakan, bisa semuanya terlihat. Yang pertama adalah di ayat 4 dikatakan apa? Coba ayat 4 tadi. Ya, ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, Nehemia ini adalah yang pertama mempersiapkan kerohaniannya. Mempersiapkan kerohaniannya dalam menghadapi pembangunan tembok Yerusalem. Nah, sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Seperti Nehemia ini. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dia melakukan doa dan berpuasa. Tujuannya adalah membawa bangsa Israel, membawa dirinya masuk dalam kerendahan hati, masuk dalam hadirat Allah. Supaya mengerti hadirat Allah. Nah, yang kedua yang dilakukan ini adalah dia duduk berkabung dan menangis selama beberapa hari karena keadaan yang harus diperbaikinya. Bangsanya ada dalam kesukaran yang besar. Makanya seringkali saudaraku, kalau gereja atau sebuah bangsa ada dalam kesukaran, dalam kesulitan, kan selalu ada dibuat puasa raya, sama-sama puasa, karena ini sangat penting untuk apa saudaraku, membawa hadirat Allah, membawa setiap orang ini masuk dalam rencana Tuhan, supaya mengerti rencana Tuhan atas kesukaran itu, supaya jangan berpaling kepada Allah lain, supaya dapat merendahkan diri, merendahkan hati, karena berbeda kerendahan hati dengan merendahkan diri itu berbeda, tapi dua-duanya harus kita lakukan. Nah, Nehemia ini duduk berkabung dan menangis. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap situasi kita harus mempersiapkan kerohanian kita. Tentunya dalam hal ini kita sudah diajari oleh gembala pembina kita adalah membangun kembali pondok Daud. Adalah lewat apa? Doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita boleh di sana saudaraku menangis, menangis menyembah Tuhan, meninggikan nama Allah kita, memuliakan Dia. Itu salah satu juga bagian daripada mempersiapkan kerohanian. Nah, yang pertama-tama disiapkan Nehemia bukan strategi jasmania yang semata, bukan hanya yang terlihat, bukan strategi jasmani, tetapi
ia memilih untuk mengambil langkah doa puasa sebelum menjalankan tugas kesaksiannya. Amin. Nah, seringkali kita tidak berani bersaksi kepada orang lain ya tentang Yesus Tuhan, tentang keselamatan kita, tentang iman Kristen, karena kita belum mempersiapkan kerohanian kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Apakah kita sudah berani bersaksi kepada keluarga kita? Keluarga kita mungkin bisa masuk dari keluarga suami, keluarga istri, ya, tetangga dan sebagainya. Itu hal yang sangat simpel sekali. Nah, tidak mungkin kita bisa bersaksi kepada orang lain kalau di keluarga saja kita nggak bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita, saudaraku, rindu bersaksi kepada banyak orang, mari kita seperti Nehemia, kita persiapkan kerohanian kita. Amin. Kenapa seringkali orang kita katakan, ayo Pak berdoa, ayo Pak melayani Tuhan. Hamba mau jawab, kalianlah dulu, aku belum siap. Kenapa aku masih berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu? Ya kan? Nah, kalau sudah semuanya siap, kerohaniannya siap, dia dipulihkan, dia ketemu dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan, maka kita bisa menyaksikan tentang Tuhan. Apalagi kalau sudah ngalami Tuhan, ya, kita bisa bersaksi. Nah, apa tujuan bersaksi ini? Salah satunya adalah untuk menyampaikan kabar baik, menjangkau banyak jiwa untuk kemudian bagi nama Tuhan. Amin. Tujuannya itu. Nah, kita harus mempersiapkan. Yang pertama adalah bukan strategi-strategi jasmani yang terlihat, tetapi adalah langkah-langkah rohani, langkah-langkah iman kita, yaitu lewat berdoa, pujian dan penyembahan, bahkan berpuasa. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpuasa untuk gereja kita, untuk pelayanan. Ya, saya percaya suatu saat pada waktu yang tepat Tuhan akan berkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki permasalahan, pergumulan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah dengan keluarga, ya kan? Saya yakin ada banyak orang bermasalah keluarganya, antara abang adik, mertua dengan menantu, ya, itu pasti banyak. Yang kita lakukan adalah mari berdoa, mari berpuasa, jangan lari kepada yang lain. Ya, saya bersyukur kemarin Ibu Charis ini bersaksi di FA, yang nggak datang FA ini rugi. Ya kan? Apa kesaksiannya? Beberapa tahun yang lalu kita terus berdoa buat keluarga ini, termasuk buat Pak Batubara. Dan puji Tuhan, lewat kesaksian daripada Ibu Charis kemarin, ya, suaminya diterima bekerja di PT STA, ya, Sumber Tani Agro, grupnya Sampurna. Amin. Nah, ketika kita punya pergumulan, persoalan, ya, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus lebih lagi sungguh-sungguh apa? Berdoa, berpuasa. Ya, untuk apa? Menanggalkan segala kedagingan kita, menanggalkan segala paradigma kita untuk bisa, ya, membangun tubuh rohani kita, spirit kita di hadapan Tuhan. Amin. Kalau semua orang Kristen bersaksi, ya, di luar gereja ini, saya yakin setiap gereja itu akan penuh. Kalau orang gereja HKBP, gereja HKI Katolik bersaksi tentang Tuhan, saya yakin gereja mereka juga akan dipenuhi. Tembok-tembok yang hancur tadi akan dibangun kembali, ya, oleh anak-anak Tuhan, kembali dipulihkan, dan gereja penuh dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita menjalankan tugas kesaksian kita kepada banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan kerohanian kita. Persiapkan, ya. Kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tiap pagi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan, kita mari baca firman Tuhan. Masih ada yang baca firman Tuhan tiap pagi di sini? Ya, mau terlambat bangun, mau tidak terlambat bangun, dibaca saja. Nah, kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, bisa di-share. Ya, saya yakin ketika Tuhan berbicara kepada setiap orang, di-share, bisa, pasti itu menjadi berkat bagi saya. Ya, bagi yang membaca. Ya, saya juga walaupun gak ada yang like di Facebook, gak apa-apa, terus saya share. Tapi pasti ada yang baca, karena saya punya 6.000 pengikut. Ya, saya punya 5.600 pengikut di YouTube. Ya, sekalipun jangan kecil gitu, pasti ada yang baca itu. Ya, pasti itu ada. Dan saya punya beberapa kesaksian ketika saya sampaikan firman Tuhan di Facebook kepada orang dan lain sebagainya.
Ya, walaupun tidak di komen yang tidak nggak apa-apa, tapi kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa yang kita pelajari yang kedua dari Nehemia ini, saudaraku? Bagaimana kita menelan Nehemia dalam bersaksi. Yang kedua adalah Nehemia melakukan pertobatan, bukan hanya kepada dirinya, tapi juga bangsanya dibawa bertobat kepada Tuhan. Coba kita baca ini yang ketujuh. Nah, yang kedua dilakukan dia bertobat, menyadari kesalahannya, ya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, di situ Tuhan Yahweh, ya, dan tidak mengikuti perintah-perintah. Ini kesalahan dari Nehemia dan bangsa Israel, tidak mengikuti perintah-perintah. Ya. Kemudian apa? Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Jadi di sini ada pelanggaran. Ya, ada kesalahan dari Nehemia dan bangsa Israel, tidak mengikuti perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Ya, jadi bangsa ini dihukum. Tembok yang mengelilingi mereka, kota mereka dirobohkan. Tembok yang menjaga mereka dari musuh mereka dirobohkan. Ya, dan Nehemia menyadari kesalahan ini. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Nah, di sini Nehemia, saudaraku, mewakili bangsanya. Nehemia menyatakan di dalam doanya bahwa ia bersalah kepada Tuhan. Kita tadi sudah baca doanya Nehemia. Ya Allah, kami bersalah terhadapmu. Ya Allah, kami melanggar ketetapan-ketetapanmu. Artinya di sini, saudaraku, Nehemia membawa bangsa Israel mengakui segala kesalahannya, dosanya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Pengasih, betul? Maha Penyayang, betul? Walaupun dosamu merah seperti kermisi, walaupun dosamu tidak mungkin bisa dihapuskan lagi dengan bahan kimia apapun, ya, tetapi Tuhan bilang, engkau akan diputihkan seperti bulu domba. Engkau akan diputihkan seperti salju. Ya, sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, kita menyadari kesalahan dan tidak berbuat dosa lagi, maka Bapa di surga akan mengampuni setiap kesalahan kita. Seringkali orang tidak bisa bersaksi karena dia diintimidasi oleh si iblis, oleh si iblis. Dia belum beres. Ya, kita ini, saudaraku, memiliki banyak dosa. Dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran. Dosa apa lagi? Dosa tindakan banyak. Ada lagi dosa nenek moyang, kutuk. Ya, kemarin Pak GM Mutu itu juga saksikan. Ya, kalau diantara kita di sini sudah bekerja pagi, siang, sore, malam, masih miskin, engkau kena kutuk. Kejadian pasal 3. Engkau akan susah dan berpeluh mencari makananmu. Iya kan? Kan ada orang kerja pagi, siang, sore, dari Senin sampai hari Minggu berulang-ulang, berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun juga tidak pernah mengalami kelimpahan. Nah, yang seperti dicek, Tuhan, aku udah capek kerja, siang malam, pagi sore, gak pernah ibadah, meninggalkan ibadah. Kok saya gak kaya-kaya? Kok saya gak pernah berkecukupan? Selalu gali lubang tutup. Nah, kalau seperti dicek kerohanian kita, saya harus bertobat, saudara harus bertobat. Amin. Bagi Tuhan itu tidak ada yang susah. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk memberkati orang-orang yang mau menyadari kesalahannya. Ya kan? Nehemia menyadari kesalahannya. Kenapa? Bangsa ini babak belur. Bangsa ini bersalah. Bangsa ini, saudaraku, berdosa karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, di samping Bapa yang penuh kasih, Tuhan kita itu adalah Raja. Raja itu identik dengan perintah. Raja itu identik dengan apa? Ketetapan dan peraturan-peraturan. Amin. Ada banyak yang diberikan kepada Musa. Ya, berapa perintah diberikan kepada Musa? Ada 10. Tetapi sudah perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, berapa ribu Amang Donald kemarin disampaikan perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Nangkap gak? Harus nunggu. Ya, ada banyak perintah dalam Alkitab. Ya, bukan hanya 10. Termasuk mengasihi Tuhan Allah, termasuk yang lain-lain. Itu juga perintah. Itu kita harus lakukan. Tetapi tanpa kasih, nah itu dia, tanpa dibarengi kasih kepada Yesus, itu semuanya akan sia-sia. Amin.
Allah itu penuh dengan kasih. Kalau kita bersalah, Bapak Ibu sekalian, mari datang kepada Tuhan. Saya juga setiap hari buat dosa, gak lepas dari dosa, ya, gak lepas. Tetapi yang kusyukur kepada Tuhan, ketika aku berdosa, aku datang menghampiri Tuhan. Bapak, hari ini aku buat dosa. Nah, ketika kita menyadari kesalahan kita, Tuhan lihat. Ketika kita pulih dengan sesama, Tuhan akan lihat. Maka hubungan kita dengan Tuhan yang vertikal ini akan juga Tuhan pulihkan. Amin. Nah, jadi coba cek kerohanian kita hari-hari ini. Kalau masih ada kesalahan di antara kita, kita harus sadari. Nah, Nehemia mewakili bangsanya. Bapak-bapak saudaraku juga harus bisa mewakili istri dan suaminya datang kepada Tuhan. Masih katakan bapak-bapak ini harus rajin ke gereja, harus rajin beribadah. Jangan, dan memang sampai hari ini di gereja manapun wanita itu masih selalu banyak. Dan sampai hari ini survei membuktikan hampir 99% gereja itu dipenuhi oleh kaum ibu atau wanita. Ya, makanya sulit untuk berubah. Kenapa? Otoritas sebuah keluarga. Katakan otoritas. Keputusan, ketetapan sebuah keluarga itu di tangan suami. Emang berani seorang istri melayani Tuhan kalau dilarang oleh suaminya? Gak bisa. Jadi bagaimana caranya doakan suamimu supaya diizinkan untuk melayani Tuhan? Ya, otoritas di situ, di pemimpin keluarga. Oleh sebab itu sangat penting sekali saudaraku, kita sebagai bapak-bapak, sebagai kaum pria yang sudah berkeluarga, datang kepada Tuhan supaya bisa kita ngerti, membawa istri kita, membawa anak-anak kita, membawa orang tua kita, membawa adik-adik kita kepada Tuhan, membawa keluarga kita. Ya, kita sebagai suami atau laki-laki harus bisa mewakili seperti Nehemia mewakili bangsanya. Kita juga dalam doa syafaat, kita mewakili bangsa kita di hadapan Tuhan. Kita minoritas, betul ya? Kita minoritas bangsa ini. Tetapi doa orang yang minoritas, doa orang yang percaya, apabila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu yang kita lakukan. Hanya gereja-gereja itu pasti dalam ibadahnya, peribadatannya setiap minggu, ya pasti ada doa syafaat, membawa bangsa, membawa jemaat, membawa hamba Tuhan ke hadirat Tuhan. Kenapa? Doa sangat berkuasa. Katakan amin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, ketetapan dan peraturan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Artinya ke-10, karena disebut Musa, berarti ke-10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa ini benar-benar dilanggar oleh bangsa Israel. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu, gak dilakukan. Jangan membuat patung, dilanggar. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dilanggar. Jangan membunuh mereka toh. Jangan mencuri. Jangan berzina juga. Itu yang dilanggar oleh bangsa Israel dan Nehemia pada waktu itu, karena disebutkan hambamu Musa. Nah, ini kesalahan saudara. Dan puji Tuhan, kita sudah terima Yesus. Nah, menyadari kesalahan menjadi langkah penting untuk pertobatan dan bergantungan kepada kuasa Tuhan dalam kesaksian. Ya, jadi kalau kita sudah sadari kesalahan kita, ke depan jangan dibuat lagi. Langkah yang terpenting adalah menyadari kesalahan supaya kita bisa bersaksi seperti Nehemia. Nah, Nehemia saudaraku, ketika dia disuruh Tuhan, dia hanya bisa membangun tembok Yerusalem ini selama 52 hari. Mustahil. Tetapi karena mereka melakukan ketiga hal ini, mereka ini dipulihkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bersaksi seperti Nehemia bersaksi kepada orang dan kemudian bisa membangun tembok-tembok Yerusalem. Yang pertama adalah Nehemia dan bangsa Israel mengingat firman Tuhan. Kemarin waktu KKR tersebut, Pak Gemutu ini bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sudah berapa kali saudara selesai baca Alkitab? Yang sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, boleh katakan sekali? Enggak ada. Tamparan keras kepada saya, tamparan keras kepada hamba Tuhan. Ada banyak orang yang melayani di mimbar, tetapi baca firman itu hampir tidak pernah. Ya, bagaimana kita mengingat firman Tuhan kalau kita tidak pernah bisa baca?
Ya. Walaupun memang tidak ada ayatnya, ketika kita sudah selesai baca firman Tuhan 8 kali, maka kamu akan masuk surga, enggak. Ya, tetapi itu sangat penting membaca firman Tuhan supaya kita bisa ingat, saudara. Makanya saya bisa bedakan orang yang baca firman Tuhan itu beda, doanya berbeda. Saya bisa tahu dalam doamu, ya, dalam doa setiap orang, saya bisa tahu orang yang sudah membaca firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, pasti beda. Makanya orang karismatik itu dibilang, kenapa lama doanya? Iya kan? Di mana-mana orang yang bersifat itu pasti orang karismatik. Cobalah kalau dia acara kegiatan yang lain, marga, apapun, kalau ada doa, pasti panjang. Kemarin kami sebelum ada doa, waktu family gathering, sebentar saja doanya. Saya bilang, ini pasti bukan orang karismatik. Betul, ya. Karena kita bisa tahu dia hamba Tuhan yang membaca firman Tuhan, kita bisa tahu dari doa-doanya. Kalau itu kebanyakan aku bukan Tuhan hidup. Kalau dalam doanya banyak minta, ya kan? Makanya selalu saya bilang kepada kita, ketika kita berdoa, kalau kita sudah baca firman, yang ditinggikan dalam doanya Yesus, akan keluar ayat-ayat, akan keluar firman dari apa yang kita baca. Amin. Jadi supaya kita bisa mengingat firman Tuhan, saudaraku, mari baca firman. Amin. Perlu sekali anak-anak kita juga dilatih membaca firman. Amin. Karena itu bekal untuk kita dalam menghadapi dunia yang semakin rusak ini, yang semakin hancur ini, yang semuanya sekarang menghalalkan. Ya, kalau betul-betul dibuat firman Tuhan, oh di sana nggak begitu, ya kan? Karena nggak pernah baca. Ya, ketika seorang yang meninggal kemarin dibuat material daripada ibunya di situ, marah karena nggak pernah baca. Ya, paling Ayub katakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Untuk apa tas daripada orang tua kita taruh di peti mati? Tapi kan tidak harus telanjang juga mayat itu. Amin. Esensinya kita harus pahami. Nah, akhirnya karena nggak pernah baca firman Tuhan, berjemaat di gereja itu, tapi jarang ibadah, akhirnya ribut sama pendeta kan? Ribut kan? Masuklah penyelamat pendeta GBI, ya kan? Ya biar saja gereja mereka. Karena apa gunanya? Yang mati itu udah selesai, nggak dibuat pun liturgis di situ, apalagi namanya itu sakramen, nggak mempengaruhi keselamatan yang meninggal, ya, nggak mempengaruhi. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena kita ini kan manusia, ada etika pelayanan, ada etika berjemaat. Datanglah pendeta, ini anggota jemaatnya. Ribut, viral sampai kemana-mana. Nah, makanya penting sekali Bapak sekalian kita baca firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan. Jangan sampai firman itu dicuri si iblis. Ayat 8 dan 9, coba deh. Nah, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu, yakni bila kamu berubah setia. Jangan berubah setia, ya. Kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Ya, nggak boleh berubah setia, akan diceraikan. 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya. Sudah mengikuti, harus melakukan. Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, artinya jauh, engkau dibuang, Tuhan bilang apa? Akan kukumpulkan kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Amin. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah, dimanapun kita Bapak Ibu, pasti diberkati Tuhan. Ya, Tuhan akan bukakan tingkat-tingkat berkatnya. Yang penting kita sabar. Nah, dalam kesabaran ini, dalam proses inilah orang banyak gagal. Sudah berpuluh tahun aku berdoa untuk penyakit ini, Tuhan, kok nggak kunjung sembuh? Datang bisikan, cobalah bawa ke dukun. Ya, sudah berpuluh tahun suamiku belum bekerja, datang bisikan, cobalah ke Gunung Kawi. Ya ini, atau ke kampung kita apa namanya? Pusubuhi. Ya, Pusubuhi itu daerah di Toba sana, dari jalan arah Pangurunan, TD itu sudah. Banyak orang di sana cari berkat, banyak orang cari berguru, cari ilmu di sana. Ya,
Bagi saudara yang mendengar khotbah ini, jangan sekali-sekali pergi ke sana. Amin. Kalau kita berubah setia, akan Tuhan ceraikan. Ini firman Tuhan, ya dan amin, gak dikarang-karang. Ya, jadi harus setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, pasti setia kepada setia kepada suami. Itu kuncinya. Ya, perhatikan kenapa banyak orang cerai, pisah suami istri. Karena gak setia kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku membenci perceraian. Tidak ada perceraian bagi orang Kristen. Ya, kita pun Bapak Ibu, kalau ada jemaat orang lain datang ke sini minta diberkati, harus kita doa, harus kita cek benar-benar. Kalau hidup masih suaminya, hidup masih istrinya sekalipun nikah, tidak boleh. Gereja ini tidak boleh melayani. Suruh cari gereja lain. Amin. Hidupnya ada gereja yang memberkati, masih hidup istrinya, masih hidup suaminya, kena teguran keras. Itu berzina Bapak Ibu. Kenapa? Mereka lupa firman. Tuhan tidak pernah merevisi firman. Gak pernah dibilangnya ya, pasti ya. Jadi kalau Tuhan membenci perceraian, selama-lamanya Dia benci perceraian. Makanya kita jangan berubah setia kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan kepada yang lain. Ya. Nah, yang kita sampaikan ketika bersaksi tentu bukan cerita kita sendiri, apalagi karangan yang tanpa bukti. Siapa yang sudah pernah bersaksi? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah, kalau bersaksi itu Bapak Bu jangan ngarang. Saya juga bisa tahu kesaksianmu ngarang apa enggak. Apakah betul-betul ngalaminnya? Kau tahu juga. Ya? Saya tahu. Ini bohong ini. Saya tahu. Ya. Nah untuk itu, ketika kita bersaksi Bapak Ibu, ceritakan aja apa pengalamanmu dengan Tuhan. Itu saja cukup. Mau berulang-ulang silakan. Jangan sampai kemarin sudah basi, besok karang nggak ada, dikarang lagi. Enggak begitu ya. Saya saudaraku dimanapun saya bekerja, saya tetap saksikan tentang Tuhan. Kadang saya berdebat, ya, karena saya berdebat banyak di kantor saya banyak berdebat. Mau siapapun saya nggak peduli kalau itu kebenaran. Apalagi tentang darah, tentang bahasa roh, ya, saya akan berdebat, saya akan kasih pengertian. Jangan sampai dia mati di dalam kesalahan. Jadi jangan sampai kita manipulasi ayat atau perkataan atau kalimat hanya untuk kepentingan kita. Amin. Tidak ada dasarnya darah itu jadi gota. Darah bahasa Bataknya mudar, gota itu terjemahan maksudnya adalah getah. Amin. Ya. Jadi kita harus mengingat firman Tuhan. Nah, yang kita saksikan ya di marketplace di luar daripada gereja kita, di luar rumah kita adalah berita gembira karena anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi saksikanlah pertobatanmu. Ya, Hasil Thomas sering saksikan itu. Saksikan itu saja, pertobatan kita. Bagaimana Tuhan pulihkan, bagaimana kita jadi pelayan Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, bagaimana Tuhan berkati. Saksikan aja itu. Ya, ya kan? Nah kalau ada yang mengatakan itu gak usah tantang, yang penting saksikan aja pertobatan kita. Pak, saya bertobat gara-gara ini loh. Saya bertobat gara-gara Tuhan jumpai saya. Ya, seperti Paulus kan dia bertobat karena ketemu Tuhan di jalan Damsyik. Itu saja dulu. Gak usah masuk kepada konteks iman Kristen dulu. Tentang halal haram, tentang yang lain-lain. Ya, jadi kita saksikan tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nah, seorang yang baru bisa bersaksi dengan baik jika firman Tuhan yang diingat, direnungkan, dan dihidupi senantiasa. Amin. Nah saudaraku, ini sangat penting firman Tuhan ini. Maka kita harus membacanya siang dan malam. Amin. Ya, kalau memang gak bisa baca satu ayat, setengah ayat. Kalau gak bisa setengah ayat, itu namanya kurang asam. Ya masa satu ayat gak bisa ya. Jadi coba kita. Nah berkat yang dialami oleh Nehemia adalah dia kembali membangun tembok Yerusalem. Karena apa? Dia bersaksi kepada banyak orang. Kemudian Nehemia ini diangkat menjadi bupati di Yerusalem, memimpin bangsa Israel untuk supaya mengalami kelimpahan, supaya mereka bisa kembali membangun tembok ini, mereka aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita mulai berani bersaksi keluar dari komunitas kita, ya di pekerjaan kita, di marga-marga, di di lingkungan kita, ya, saya yakin bahkan banyak orang datang kepada Tuhan.
akan datang orang banyak menyembah Tuhan. Dan saya percaya yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang belum bekerja pasti Tuhan pekerjaan, diberi pekerjaan, dan yang lain-lain juga pasti akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang memang musik maju ke depan, singer.